Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk membahas pertanyaan. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan rohani dari saudara sekalian, saudara seiman, yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Hal-hal yang menjadi pemikiran orang banyak atau menjadi kabar penting atau viral, itu seringkali kita cermati dari sisi firman Tuhan, dengan harapan supaya kita tetap hidup di jalan-jalan Tuhan, sehingga kita tidak bertentangan dengan Tuhan, tetapi hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan dengan judul bukan bertengkar tetapi berdoa. Bukan bertengkar tetapi berdoa. Dasar ayatnya mari kita baca dulu, Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini firman Tuhan yang kita cermati. Nah, firman Tuhan yang kita cermati ini mengingatkan untuk tidak bertengkar, tetapi berdoa. Nah, ini pas sekali dengan pikiran saya dalam hari-hari ini, saudara. Sekali lagi, saya yang sudah hidup sekian lama, hidup sudah melalui beberapa peristiwa di tengah bangsa dan negara ini, atau setidaknya mendengar kabar-kabar tentang peristiwa tertentu yang kadang-kadang peristiwanya luar biasa begitu. Maka menghadapi pemilu kali ini saya merasa harus melakukan sesuatu dan mengajak saudara melakukan sesuatu. Kembali terus mengingatkan, hasil pemilu sedang dihitung dan konon membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari untuk tuntas menghitung dan nanti mengumumkan pemenangnya secara resmi begitu. Tapi hasil quick count sudah diumumkan dan pemenangnya sudah diketahui secara quick count. Nah, lalu yang terjadi sekarang ini ada pergerakan-pergerakan, ada ancang-ancang atau pasang kuda-kuda dari orang-orang yang kalah dalam hal ini untuk memperkarakan, bahkan sudah mulai, kalau menurut saya namanya sudah mulai kampanye menunjukkan kecurangan-kecurangan dan sebagainya.
Nah, sehingga dalam benak saya itu muncul sebuah gambaran. Ini kalau meruncing, ini bisa menjadi kekacauan. Kekacauan bisa berubah menjadi kegegeran. Dan kalau kegegeran sampai terjadi adu fisik, itu yang rugi adalah rakyat Indonesia. Dimanapun negara yang mengalami kekacauan, banyak korban, itu yang rugi adalah rakyat, saudara. Peperangan itu selalu yang rugi adalah masing-masing pihak. Baik yang menang maupun yang kalah akan menderita kerugian. Itu. Apalagi yang kalah. Nah, gitu. Nah, sehingga saya mengajak Bapak Ibu Saudara mencermati hal ini. Di sini dikatakan tadi, intinya firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kamu mengingini sesuatu, lalu kamu membunuh, begitu. Nah, jadi apa yang disebutkan dalam firman Tuhan ini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu, ya toh? Ingin berkuasa, ingin menang, ingin apa, begitu. Lalu bertengkar dan malah saling bunuh, gitu. Nah, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Itu. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan kondisi sekarang ini, sebetulnya pas sekali orang-orang yang saling bersaing itu untuk mengerti akan firman Tuhan ini, itu ya. Nah, sehingga nanti apapun yang dilakukan arahnya kepada kedamaian. Itu yang penting. Ya. Jadi perbedaan pendapat atau kecurangan yang didapatkan itu untuk diperlakukan sebaik-baiknya sesuai dengan konsensus atau hukum yang disepakati bersama berlaku di negeri ini. Tetapi tidak untuk saling bertengkar. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya, ini saling bertengkar ini. Kalau saling bertengkar itu nanti hasilnya akan merugikan semuanya, sudah akan banyak menghancurkan. Nah, tetapi kalau sesuai dengan jalan-jalan kebenaran, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang disebut orang beriman? Nah, saya memiliki asumsi yang mendengarkan suara saya kali ini kan heterogen. Mungkin ada di antara saudara-saudara, sekali lagi, yang bisa ikut berperan. Entah Anda kemarin menjadi anggota panitia pemungutan suara di apa istilahnya, KPPS tertentu, gitu, tempat pemungutan suara tertentu, atau saudara memiliki status strategis untuk ikut menentukan sesuatu dalam pemilu ini. Nah, itu yang harus kita ingat firman Tuhan ini, gitu. Kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, lalu kamu bertengkar, bahkan berkelahi sampai membunuh segala, gitu. Nah, tapi yang lebih penting lagi, di sana firman Tuhan menyatakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ini yang saya garis bawahi di sini, sehingga kita yang sebagai rakyat Indonesia, nah mari kita melihat orang beriman itu setidaknya kalau menurut saya bisa dibagi menjadi dua. Itu sesuai dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 4 loh ya. Ada orang beriman yang merupakan manusia rohani, tapi ada orang beriman yang masih merupakan manusia duniawi. Jadi di 1 Korintus pasal 3 ayat 4 itu dijelaskan ada dua macam manusia di situ. Manusia rohani dan manusia
duniawi. Kalau manusia duniawi pasti milih bertengkar kecenderungannya. Mengusahakan dengan hukum, dengan apa, dengan ya segala sesuatu dengan berbagai daya upaya, bahkan kalau perlu melanggar hukum. Itu manusia duniawi, saudara. Tapi kalau manusia rohani, kecenderungannya mesti minta kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena orang beriman yang sungguh-sungguh beriman itu sadar bahwa segala sesuatu yang dapat terjadi dan kita terima itu hanya dari Tuhan. Serius saya berkata. Buktinya dapat kita lihat seperti ini. Ada orang yang bekerja keras, membanting tulang istilahnya, sampai berkeringat, sungguh-sungguh berkeringat, lelah gitu, tapi kok nggak kaya-kaya. Tetapi ada orang yang hanya nyaris pekerjaannya cukup ringan. Contohnya pemilik sarang burung walet. Yang saya sering contohkan itu ekstrimnya seperti itu. Nah itu pemilik sarang burung walet itu kan nyaris tidak bekerja tuh itu. Hanya menunggu sama memanen, paling-paling ya mengkoordinasi pegawai-pegawai untuk memanen, lalu menjual dan menerima hasilnya gitu. Tapi yang jelas ada orang yang bekerja keras tapi hasilnya sedikit. Tapi ada orang yang pekerjaannya ringan tapi hasilnya banyak. Kenapa bisa begitu? Sebagai orang beriman, jawabannya adalah bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, maka orang mencapai kesuksesan tertentu sesuai dengan izin Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, karena itu dinyatakan di sini oleh firman Tuhan ini benar. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau kita sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Jadi sekali lagi kita harus berdoa supaya Indonesia damai, berdoa supaya semuanya hasil pemilu sampai pengumuman nanti berjalan dengan lancar, semuanya tidak ada kegegeran, tidak ada kekacauan, ketahanan nasional tetap solid, mantap, dan kita hidup dalam kenyamanan di negeri kita tercinta ini. Ya, jadi bagi kita orang beriman yang sudah sungguh-sungguh menghidupi hidup keimanannya, mari lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan izinkan dalam posisi kita. Paling tidak berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Tuhan dipuji. Jadi nilai dulu ya. Nilai yang akan saya impartasikan bunyinya begini. Orang beriman yang sudah benar-benar menghidupi sebagai manusia rohani akan menomorsatukan berdoa daripada usaha duniawi, apalagi yang bersifat pertengkaran. Saya ulangi, orang beriman yang sudah benar-benar menghidupi sebagai manusia rohani akan menomorsatukan berdoa daripada usaha duniawi, apalagi yang bersifat pertengkaran. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita berdoa melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian doa malam hari ini. Saudara sekalian, kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang live streamingnya setiap hari dilaksanakan jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang waktunya, lebih rinci doanya, dan mencermati seluruh isi Alkitab, ya, bagian per bagian tentu saja, mulai dari kitab Kejadian sekarang ini, hari-hari ini, sampai di kitab Mazmur. Sedangkan yang doa malam fokusnya menjawab pertanyaan dan renungan, diadakan lebih sederhana. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.